5 model yang dilakukan pada saat pembelajaran. Yang pertama, engage. Siswa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Exquisite Education. Di video kali ini saya ingin mereview salah satu webinar yang diberikan oleh Dr. Willy Renandia. Dia itu adalah seorang dosen dari Nanyang Technological University, Singapura ya. Nanti link webinarnya silahkan dicek saja di deskripsi untuk yang lebih lengkapnya. Di sini saya hanya mereview and I will use bahasa ya. Saya akan menggunakan bahasa karena di seminarnya itu dia menggunakan 100% English. Oke, temanya yang dia angkat itu adalah student-centered learning. Nah, ini tema yang sangat menarik, yang mana ini sangat-sangat sesuai dengan prinsip yang ada di kurikulum Merdeka, dan juga ini ada juga korelasinya dengan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, apa yang dia katakan? Oke, let's check it out. Nah, pertama, dia bertanya dulu nih, what is CCL? SCL, Student Centered Learning. Selanjutnya SCL versus TCL ya. Student Centered Learning versus Teacher Centered Learning, and how to do SCL. Nah, terakhir dia akan menjelaskan bagaimana sih cara mengaplikasikan Student Centered Learning. Oke, selanjutnya silahkan perhatikan picture ini atau foto ini. Nah, kira-kira ini apakah sudah termasuk Student Centered atau masih Teacher Centered? Silahkan diperhatikan nih. Nah, selanjutnya foto kedua, apakah ini student centered atau teacher centered? Bisa jadi teacher centered, tapi kita tidak pernah tahu apa kegiatan selanjutnya yang akan mereka lakukan. Tapi kalau kita lihat sekilas, ini adalah lebih ke teacher centered ya. Jadi guru yang menjadi pusatnya. Nah, look over here. What do you think is this? Is it teacher-centered or student-centered? Nah, kira-kira ini berpusat pada guru atau berpusat pada murid nih? Nampaknya kalau kita analisa dari gambarnya, ini lebih ke student-centered ya. Karena kita lihat mereka dikelompokkan dan mereka aktif, terlihat aktif. Nanti akan ada prinsip-prinsip apa sih yang membedakan tentang student-centered dan teacher-centered ini berdasarkan penjelasan dari Dr. Willy itu. Oke. What is SCL? Nah, secara simpelnya, SCL atau Student-Centered Learning itu adalah less us, more them. Creating student-centered content for learning. Jadi maksudnya apa? Less us. Jadi kita itu yang minim, yang memberikan berbicara lebih sedikit. Dan mereka yang banyak bertindak, banyak berbicara, yang lebih aktif dalam pembelajaran. Dan kita hanya beberapa persen saja terlibat di dalamnya. Dan yang paling penting di dalam SCL itu mereka yang lebih aktif. Creating student-centered content for learning. Dan membuat materi pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan murid benar-benar terlibat aktif. Dan mereka adalah yang mendominasi dalam pembelajaran. Jadi teacher less, student more. Jadi dalam sebuah aktivitasnya, dalam aktivitas pembelajaran, guru itu lebih sedikit dan siswa lebih banyak peluang untuk berpartisipasi, untuk memberikan kontribusi dalam pembelajaran. Itu adalah gambaran simple ya. Less us, more them.
Nah, selanjutnya, an approach that places more importance on what student do than what the teacher does. Nah, ini adalah artinya sebuah pendekatan yang mana menempatkan siswa itu lebih more importance on what student do. Lebih penting apa yang akan siswa lakukan daripada apa yang akan guru lakukan. Bukan berarti guru tidak penting dalam hal ini, namun guru tetaplah penting. Namun biarkanlah mereka yang lebih banyak melakukan kegiatan atau berpartisipasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, engage in deep learning, thinking, exploring, elaborating, debating, connecting, reconstructing, etc. Nah, selanjutnya, dalam pembelajaran student centered atau berpusat pada siswa itu engage in deep learning. Jadi, siswa itu terlibat dalam pembelajaran yang mendalam, yang mendetil. Dalam proses mana saja? Yaitu dalam proses berpikirnya, dalam proses mengeksplor materinya, mengelaborasi materi, bahkan debat, menyambungkan satu hal dengan lainnya, dan mereconstruct, membangun ulang pengetahuan atau menambahkan pengetahuan mereka yang sudah ada. Jadi dibangun seperti itu. Nah, sebagaimana kita tahu, dalam pembelajaran itu, yang paling pertama itu adalah kan knowledge, berbagai pengetahuan, supaya siswa paham pengetahuan baru. Setelah knowledge, itu understand, mereka paham dan mereka mengaplikasikannya. Itu prinsip utama dalam sebuah pembelajaran. Knowledge, understand, and apply. Ini berdasarkan taksonomi Bloom ya. Nah, dalam student-centered, mereka siswa itulah yang bisa membangun pengetahuan mereka, pemahaman mereka, dan cara pengaplikasiannya. Dan selain itu, ada lagi 3 yang harus dilakukan oleh siswa. Siswa juga menganalisa, mengevaluasi, dan mencipta atau mensintesis apa yang sudah mereka pelajari. Seperti itu. Jadi tetap dalam student-centered pun, prinsip ini yang dipakai. Hanya peran guru itu bukanlah sebagai sebuah sumber pengetahuan, tapi lebih ke yang memfasilitasi adanya pengetahuan itu. Nah, nanti akan dijelaskan nih, kira-kira berapa persen sih idealnya yang dimaksud dengan student center itu. Bukan berarti guru tidak harus ngomong, tidak ya. Yang namanya student center itu konsepnya tidak seperti itu. Bukan berarti ketika masuk langsung siswa yang mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Tetap guru itu ada berperan. Nah, sekarang kita bahas dulu nih yang dimaksud dengan teacher centered learning atau TCL ya. Kita gali dulu biar kita memahami dan kita berefleksi. Saat ini yang kita lakukan dalam pembelajaran itu apakah kita teacher centered learning atau sudah memasuki student centered learning. Nah, dalam situasi dalam kelas yang menerapkan teacher centered learning atau TCL, yang pertama peran guru itu adalah berbicara. Deeper processing, dan dia yang memproses pengetahuan lebih mendalam. Jadi dia yang banyak bicaranya, dan sebelum dia memberikan pengajaran, dia akan menggali lebih dalam materi apa saja yang akan dia berikan. Dia gali lebih dalam. Dan otomatis dia akan lebih berenergi, energized. Wah, saya semangat nih, saya dengan pengetahuan yang saya sudah dapatkan, dengan materi yang sudah saya pelajari semalam misalkan, dengan buku yang sudah saya baca, dia lebih berenergi. Spirited juga sama, semangat. Lebih berenergi, lebih semangat. Itu adalah contoh dalam teacher centered learning. Jadi guru itu dia akan terlihat sangat semangat sekali, dan dia mempelajari materinya secara mendalam, dan dia akan banyak bicara. Dan apa yang terjadi pada siswa? Siswa di dalam pembelajaran, ya, di dalam pembelajaran itu dia listen, hanya mendengarkan saja. Yang kedua, shallow processing. Dan prosesnya itu, pembelajarannya itu lebih ke dangkal.
tidak mendalam, tidak mendetil, tidak sampai siswa itu menggali. Dia hanya disajikan saja. Ibarat kita makan, siswa itu hanya disajikan saja dan mereka ya tinggal makan saja tanpa tahu apa resepnya. Kalau yang mendalam itu dia tahu bahannya apa, resepnya apa. Misalkan dikasihlah, katakanlah misalkan siswa makan sebuah perkedel. Nah, kalau yang deep processing, dia itu tahu cara menggorengnya, apinya harus segimana, minyaknya harus gimana, bahan-bahannya apa saja misalkan. Tapi kalau shallow processing dia hanya menikmati saja. Oh ini rasanya seperti ini, oh ini asin seperti itu. Itu shallow processing. Itu yang terjadi di dalam teacher centered learning atau TCL. Drained. Siswa itu lebih kecenderung ke biasa saja. Dan paralyzed. Mereka tidak terlalu semangat di dalam kelas itu. Ya biasa saja ketika ada pembelajaran, tidak ada antusiasme siswa untuk wah aktif berpartisipasi, hanya biasa saja. Ya kadang aktif, kadang tidak gitu kan. Hanya biasa saja. Tapi di sini nih yang paling poin pentingnya, ketika KBM, kegiatan belajar mengajar berlangsung, gurulah yang berbicara banyak. Dan siswa itu hanya mendengarkan dari awal sampai akhir. Coba kita berefleksi, kita analisa pembelajaran yang kita berikan selama ini. Apakah seperti ini? Kita yang belajar mendalam tentang pengetahuan yang akan kita berikan. Dan terkadang kita bersemangat karena sudah kita mendapat gagasan dan ide baru. Dan ilmu yang baru kita dapatkan, misalkan dari seminar atau apa-apa. Dan kita lebih semangat lagi. Dan terjadi sebaliknya kepada siswa kita. Siswa kita selalu hanya mendengarkan saja. Dari awal sampai akhir mendengarkan. Atau mengerjakan tugas saja misalkan. Dan tidak ada pendalaman materi yang sangat dalam. Nah, kita bisa menganalisa. Nah, kira-kira apabila pembelajaran seperti ini, who will learn more? Teacher or students? Siapa yang akan lebih belajar? Gurunya atau siswanya? Nah, jawabannya adalah ada istilah to teach is to learn twice. Untuk mengajarkan adalah kita harus belajar yang kedua kalinya. Siapa yang melakukan ini dalam teacher centered learning? Otomatis adalah guru. Katakanlah saya seorang guru bahasa Inggris dan saya akan mengajar tentang subjunctive. Subjunctive itu adalah materi yang lumayan rumit, lumayan sulit, dan saya harus melihat lagi apa sih subjunctive dan fungsinya apa. Maka otomatis saya akan melakukan deep processing. Saya akan mempelajari lagi ini lebih dalam. Oh, ternyata ini. Dan ketika saya sudah menemukan ini, saya akan energize, lebih bersemangat. Sekarang saya paham dan saya akan berikan contoh kepada anak-anak. Saya akan jelaskan. Dan saya akan lebih bersemangat lagi. Maka, siapa yang belajar di sini? Si gurunya. Siswa, dia hanya menjelaskan, hanya mendengarkan. Dan dia hanya belajar hanya shallow saja. Hanya yang dangkal-dangkal saja. Oh, seperti itu ya. Tidak sebaliknya, tidak. Mereka lah yang menggali pengetahuannya. Itu adalah prinsip teacher-centered learning. Nah, dalam teacher-centered learning, siapakah yang melakukan ini semua? Membaca ulang lagi materi, menganalisa lagi, reframing, synthesizing, categorizing, evaluating, modifying, transforming, connecting. Ini adalah dilakukan oleh guru semuanya. Dia membaca ulang materi lagi, dia menganalisa, oh kira-kira ini cocoknya untuk anak-anak di kelas saya ini apa, mensintesa, mengkategorikan mana kira-kira yang positifnya, negatifnya, mengevaluasi lagi. Ini yang dilakukan oleh guru. Dan gurulah yang melakukan semua ini. Ini dalam teacher-centered learning. Jadi kita yang sibuk sendiri, yang capek sendiri. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan itu? Apakah ini yang kita lakukan sekarang-sekarang ini? Kita berefleksi kepada diri kita. How about the students? Bagaimana dengan siswa? Apakah mereka membaca ulang? Sebelum pembelajaran itu mereka membaca ulang? Apakah mereka menganalisa? Mereframe? Mensintesis? Mengevaluasi? Memodifikasi? Transforming? Connecting?
Maybe yes, maybe no. But mostly no ya. Mereka itu hanya tidak melakukan apapun, hanya datang ke kelas dengan terkadang hanya memodalkan buku saja tanpa ada persiapan apapun. Tidak ada istilah membaca dulu semalamnya karena materi semuanya baru misalkan. Tidak menganalisa dulu apa yang akan dia pelajari, tidak mereframe, tidak mensintesis, dan mengevaluasi. So mostly in teacher-centered learning, no, students don't do this kind of activities. Okay, teacher-centered learning. Too busy listening and taking notes. Dan pada akhirnya, gurulah yang akan dan pada akhirnya, murid tidak melakukan ini karena mereka akan sangat sibuk di dalam kelas itu menulis dan mendengarkan. Mendengarkan dan mengambil, oh ini penting, oh ini. Tidak engage in 100% pembelajaran di dalam kelas. Ini yang akan dilakukan siswa nantinya. Nah, sekarang kita bahas tentang student-centered learning. Yang pertama, ini ada deeper learning opportunities. Nah, prinsipnya yang pertama itu adalah pembelajaran yang lebih mendalam. Jadi siswa mendapat peluang untuk belajar lebih mendalam tentang materi yang akan dia pelajari. Ya. Nanti akan diaplikasikan contohnya seperti apa. Tapi prinsipnya kalau dalam student-centered learning itu merekalah yang aktif dan mereka yang akan menggali lebih dalam pembelajarannya. Active engagement. Mereka terlibat aktif, berpartisipasi aktif. Kapan? Sebelum pembelajaran dia sudah bersiap-siap. Selama pembelajaran dia aktif dalam pembelajarannya dan setelah pembelajaran. Nah, ini prinsip student-centered learning. Jadi, kalau di dalam teacher-centered learning, siswa itu hanya terlibat dalam pembelajaran itu pada saat saja, during saja. Mungkin kalaupun before or after, it's just homework. Hanya mengerjakan PR. Bukan tentang materi yang akan dibahas atau pembelajaran yang mereka dalami terlebih dahulu. Tidak seperti itu. Tapi dalam student-centered learning, mereka itu sebelumnya sudah terlibat aktif, selama pembelajaran juga mereka aktif, dan setelah pembelajaran pun mereka aktif. Okay. Education should be perceived as continuing reconstructing of experience. Ini bagus sekali ya. Jadi education, pendidikan itu harus dipersepsikan sebagai konstruksi yang terus-menerus dari sebuah pengalaman. Tidak hanya saat itu saja, tapi sebelumnya mereka sudah mendapatkan apa yang akan mereka pelajari. Selama pembelajaran pun mereka aktif terlibat, dan setelahnya dia bangun kembali. Kalau hanya during saja misalkan, itu tidak akan mendapatkan yang namanya deeper learning. Ya sudah, ketika during lesson misalkan mereka belajar di sini, ya sudah. Afternya tidak. Padahal yang namanya pendidikan itu adalah konstruksi yang terus-menerus. Sebelumnya, sesudah, sedang, dan sesudahnya. How to do TCL? Nah, ini yang paling pentingnya, teman-teman sekalian. Bagaimana sih cara kita melakukan pembelajaran yang student-centered learning? Oke. Tadi kita analisa di awal-awal, apakah kita sudah masih termasuk teacher-centered learning dengan prinsip-prinsip tadi yang dicontohkan, dengan activity-activity yang dicontohkan tadi. Nah, setelah ini kita analisa nih. Bagaimana cara kita melakukan TCL or SCL ya, Student Centered Learning. So, how to do SCL? First thing first, ini yang pertama yang harus kita lakukan, change is possible.
perubahan itu adalah hal yang mungkin. Jadi kita harus meyakini kalau sebelum-sebelumnya kita banyak student-centered learning, kita yakini bahwa kita bisa berubah. Change start with us, dan kitalah yang harus berubah. Jadi kita harus memulai memperbaiki diri, menemukan activity-activity yang bisa menuntut atau menjadikan siswa yang berpusat pada siswa, kegiatan-kegiatan yang berpusat pada siswa. Siswalah yang berperan aktif. Dan yang paling penting adalah memiliki sifat growth mindset. Jadi pikiran yang terus bertumbuh. Ya, kita tidak hanya stuck dengan satu prinsip. Misalkan kita hanya meyakini bahwa metode ceramah itulah yang paling efektif. Kita coba hal yang baru. Dan barangkali hal yang baru dengan student-centered learning, karena peran guru di sana itu hanya beberapa persen saja, otomatis itu kita tidak banyak energi yang harus dikeluarkan. Tapi kita lebih ke memfasilitasi atau menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Jadi ingat, growth mindset, change start with us, and change is possible. Itu ya, kita mulai dari awal dulu, dari diri kita dulu, perbaiki diri kita sebagai guru. Next, reduce teacher talk. Nah, menurut Dr. Willy, teacher talk yang harus kita lakukan itu around 20 or 30%. Dan sisanya adalah siswa yang berbicara. Increase student participation. Dan siswa itu harus dituntut, harus bisa kita memberikan stimulus yang siswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Dan embrace teknologi, dan gunakanlah teknologi. Karena dengan teknologi itu akan lebih mudah kita mengajak siswa untuk berpartisipasi. Nah, ini yang paling penting dalam reduce teacher talk. Guru di awal-awal, misalkan ketika kita sedang mengaplikasikan pembelajaran, kita tidak apa-apa memberikan instruksi yang clear dan tidak membingungkan siswa. Harus jelas instruksinya. Apa yang harus mereka lakukan. Misalkan katakanlah kalau di debat, kalau karena saya di bahasa misalkan akan mengadakan debat, maka kita jelaskan apa yang harus dilakukan sejelas mungkin. Jangan lupa juga kita ulang lagi, atau istilahnya lupa lagi ya. Tapi kita make sure that students understand what are they going to do. Jadi kita yakini mereka apa yang akan mereka lakukan. Jadi kita tanya lagi, yakinkan. Nah, reduce teacher talk. Dan setelah itu mereka lah yang aktif berpartisipasi. Dan jangan lupa juga akan lebih baik kalau kita gunakan juga teknologi, libatkan teknologi. Oke, sebetulnya dalam video yang realnya, Dr. Willy itu dia menerangkan sebuah contoh pembelajaran yang dia berikan, bagaimana dia mendesain sebuah pembelajaran, dan di sana itu dia menggunakan prinsip student-centered. Nah, di awal pembelajarannya, dia itu memberikan tugas kepada mahasiswanya dalam bentuk online task via Wakelet. Wakelet itu adalah sebuah aplikasi ya, ini bisa dilihat. Nah, kalau kita barangkali kita bisa menggunakan yang namanya metode flip classroom. Flip classroom itu kan kita berikan materi sebelum pembelajaran. Katakanlah misalkan saya akan berbicara, akan membahas tentang simple present tense, maka sebelum pembelajaran saya akan berikan mereka materinya dalam bentuk video. Di dalam pembelajaran, saya di awal hanya menjelaskan. Setelah itu merekalah yang aktif, misalkan aktif membuat pertanyaan, membuat kalimat pernyataan, dan mereka saling share dengan temannya. Dan di akhir mereka misalkan membuat satu pertanyaan dan mereka saling bertanya. Misalkan di dalam simple present itu misalkan what do you like to do? Where do you usually go on the weekend? Misalkan, dan mereka yang aktif. Nah, setelah itu di sini kalau Dr. Willy itu dia mengatakan online task via Google Doc. Dia memberikan sebuah tugas
dalam bentuk Google Doc. Nah, kita pun bisa. Kita misalkan suruhlah anak membuat sebuah video tentang their daily activity, atau membuat cerita bergambar, ataupun hal lainnya. Ini bisa kita lakukan. Jadi tadi di awal kan disebutkan education is perceived as a reconstruction, continuing construction. Jadi secara terus-menerus. Karena kalau tidak seperti itu, pembelajaran, pendidikan itu ya sudah saja, kalau tidak dilakukan before, during, and after-nya, maka akan cepat lupalah dan tidak ada proses konstruksi di sana. Jadi belajar hari itu, dan barangkali sebagian siswa lupa juga hari itu. Tapi kalau rekonstruksi secara terus-menerus, ini akan membangun dan mempercepat siswa dalam memperoleh pengetahuan yang kita ajarkan. Nah, ini adalah contoh ya yang diberikan oleh Dr. Willy. Oke, nah apa yang dilakukan, yang Dr. Willy lakukan katanya during face-to-face session. Nah, di sini ada 5 model. 5 model yang dilakukan pada saat pembelajaran. Yang pertama, engage. Siswa itu harus terlibat aktif. Mereka mengeksplor, bahkan menjelaskan, mengelaborasikan, dan mengevaluasi sendiri apa yang sudah mereka presentasikan. 5 ini. Engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. How to measure success with SEL? Nah, untuk menentukan apakah berhasil atau tidaknya SEL itu ada yang namanya the 90-90 rule. Artinya 90% dalam kegiatan pembelajaran siswa aktif dan siswa berpartisipasi dan siswa engage, terlibat dalam pembelajaran. 90%. Jadi ketika dalam pembelajaran itu siswa itu benar-benar semuanya aktif, semua terlibat di dalamnya, dan mereka benar-benar antusias, berpartisipasi, menyumbang gagasan dan ide, dan mereka bergerak, misalkan mereka presentasi. Dan inilah yang mengukur keberhasilan dari SEL. Bentuk atau metode pembelajarannya bisa bervariasi. Ya, kita bisa menggunakan project based learning, or PBL, or PJBL, or inquiry, itu bisa saja, itu metode. Tapi prinsipnya di sini dalam student centered learning, ingat kita menggunakan PJBL, PBL dan lainnya, tapi poin pentingnya adalah reduce teacher talk. Mereka lah yang lebih aktif menggali pengetahuannya, dan kita kurangi ngobrol kita. Jangan sampai dalam 2 jam pembelajaran kita 70-80% kita lah yang berbicara, tidak seperti itu. Dan yang untuk mengukurnya kita bisa lihat 90% siswa aktif, 90% siswa terlibat, 90% siswa berpartisipasi. The 90-90 rules. Okay, finally, the most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly. Jadi katanya yang paling penting dalam mempengaruhi dan yang paling berpengaruh, ya, salah satu yang berpengaruh dalam pembelajaran itu adalah kita mengetahui apa yang siswa sudah tahu, kita kenali ini, ascertain this and teach him accordingly, dan kita ajarkan mereka sesuai dengan pengetahuan mereka itu. Seperti itu. Jadi bukan yang istilahnya kalau siswa sudah tahu A, maka kita lanjutkan ke B. Bukan berarti siswa belum tahu A, tapi kita sudah kasih C atau D. Kita kenali siapa siswa kita kenali dulu apa yang sudah mereka tahu dan mereka belum tahu, dan kita ajarkan mereka secara bertahap. Seperti itu. Last but not least, nah ini kata-kata dari Dr. Willy. Without grammar, not much can be said. Without vocabulary, nothing can be communicated. Jadi katanya, kalau dalam pembelajaran bahasa, karena dia adalah dosen bahasa, tanpa grammar, tidak banyak yang bisa kita katakan. Tanpa vocabulary,
kita tidak bisa berkomunikasi. Tidak ada yang bisa dikomunikasikan. That's all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.